Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to our channel Cerita Kunafa with me Amalia. Dan aku Reza. Finally, we've been 7 years in UAE. Kita pengen sharing setelah kita 7 tahun tinggal di sini, rasanya gimana, rasain semuanya, suka dukanya, happy atau enggak. Nanti kita bahas semuanya selengkap-lengkapnya di video kali ini. Sebelumnya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten yang menarik mengenai UAE dari kita. Sekarang kita akan awali ceritanya dari cuaca, karena ini kelihatannya jadi topik yang cukup menarik, terutama belakangan ini. Di daerah Middle East ini banyak sekali perubahan cuaca yang kita bahkan dulu nggak kepikiran waktu pertama kali kita menginjakan kaki di Abu Dhabi. Jadi di sini tuh weather-nya cukup ekstrim. Jadi kalau panas itu bisa panas banget, rekor itu sampai 50 derajat Celcius ya, kita ngerasain di sini. Dan kalau dingin itu sempet di Abu Dhabi ada turun hujan es batu. Hail. Ya, hail. Yang perlu kalian tahu guys, sebelum kalian datang ke sini, di UAE itu ada musim panas, dimulainya itu dari bulan Maret sampai bulan Oktober atau November. Winter itu baru mulai bulan Oktober atau November. Dan balik lagi ke musim panas lagi. Dan di tengah-tengah itu ada yang tadi dibilang sama suamiku, ada hail, itu kayak hujan es batu. Di Indonesia juga pasti ada ya? Ada di beberapa tempat pasti ada. Gitu. Ya nggak selalu sih, di sini nggak selalu ada hujan es batu. Cuman karena kelihatannya ini di seluruh dunia juga ada perubahan musim cukup ekstrim. Jadi kemarin sempat ngalami itu. Dan biasanya peralihan antara musim panas dan musim dingin itu suka ada yang namanya sandstorm. Sandstormnya kayak debu parah gitu ya? Nah, Oke, kita mulai dari yang musim panas dulu. Jadi di sini yang perlu banget untuk diwaspadain adalah yang namanya dehidrasi. Ini udah pernah kita bahas sebelumnya juga. Jadi setiap saat kita harus banyak minum, terutama pada saat musim panas. Karena yang namanya heat stroke itu kita nggak pernah tahu gitu kapan terjadinya. Tiba-tiba kalau udah kekurangan air, collapse. Ya, betul. Ya kalian jangan lupa kalau dari Indonesia bawa sunscreen. Sunscreennya juga di sini nggak bisa yang 30 SPF. Benar-benar harus 50 SPF karena memang sepanas itu guys. Ya benar. Iya. Masih akibat dari musim panas ya, itu biasanya kalau kita berkendara, itu bisa ngaruh ke yang namanya karet ban, itu cepet banget ketas. Jadi penting banget buat kita ngecek apakah karet ban itu masih dalam kondisi yang bagus atau enggak. Minimal paling parah kalau bisa 2 tahun sekali itu ganti kita. Karena kalau misalkan sampai terjadi kecelakaan, kemudian polisi itu menyelidiki ini masalahnya apa, dan ternyata taunya itu dari ban kendaraan kita bisa kena fine. Ada sekitar 500 kecelakaan di UAE itu karena ban pecah guys. Ya, jadi nggak bisa buat main-main di sini. Terutama yang buat para pengendara ya. Jadi harap berhati-hati sama kondisi bannya. Sekarang kita bicara curah hujan. Biasanya memang in general yang namanya Middle East itu curah hujannya kecil. Di sini hujan cuma setahun sekali. Ya mungkin jarang-jarang ya. Jadi kalian mungkin kalau ngeliat hujan di sini itu in general itu seperti ngeliat emas di jalan gitu. Jadi kita mungkin kayak anak kecil. Jadi ketawa-ketawa, seneng banget. Tapi hujan yang terjadi di Middle East itu adalah hujan buatan karena cloud seeding. Nah, cuman di tahun 2024 ini itu sempat terjadi musibah lah bisa kita bilang. Jadi beberapa negara, nggak cuma di UAE, ada di Saudi juga, terus di mana kemarin tuh? Banyak di ya. Di Oman, Iya. Itu Australia juga kan? curah hujan yang setahun ya katanya, curah hujan yang harusnya jatahnya setahun itu bisa terjadi dalam 1 hari, dan itu bisa mengakibatkan banjir di mana-mana. Banjir lumayan parah kemarin guys. Ya intinya di sini kalau memang hujannya karena hujan buatan, karena cloud seeding, hati-hati kalian jangan keluar rumah karena seperti yang kita tahu itu mengandung silver yang nggak baik banget buat kesehatan kita. Dan memang ada baiknya ya kita selalu update sama berita yang ada di internet tentang gimana cuaca hari ini atau besok. Ini mungkin hal yang nggak terlalu umum terjadi di Indonesia. Kita mungkin agak-agak don't care tentang perakiraan cuaca besok. Tapi di sini ini yang penting gitu. Karena bisa jadi pekerjaan kita diliburkan cuman gara-gara ini. Oh ya guys, ngomong-ngomong soal cuaca ekstrim di sini tuh kebijakannya sangat diperhatikan gitu, terutama bagi yang kalian yang punya anak-anak yang sekolah. Kemarin itu kejadiannya belum ada hujan, tapi baru perakiraan cuaca menurut NCM sini. NCM tuh kayak BMKG-nya Indonesia gitu guys. Udah ada dibilang mau hujan 2 hari ke depan, jadi anak sekolah itu benar-benar diliburin gitu. Untuk prevention aja biar mereka, karena waktu itu sampai stuck ya sayang di jalan. Ya, waktu
waktu itu karena debitnya terlalu tinggi sampai mobil-mobil tuh terbawa banjir gitu. Mungkin ya teman-teman sudah ngelihat beritanya di mana-mana ya, di internet gitu, bisa ngelihat gitu. Intinya kita harus selalu update sama perakiraan cuaca apa yang akan terjadi. Terus kita mau bahas soal lalu lintas di WI. Seperti yang kita pernah bahas, guys, kalau kalian pernah lihat video kita yang waktu itu lagi zamannya pandemi, kita ngebahas sedikit tentang denda-denda yang ada di Abu Dhabi. Yang kita maksud itu denda-denda yang ada di jalan. Ya di sini mungkin nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita biasanya baru takut kalau ada polisi jaga ya. Di sini polisinya mungkin nggak akan ditemuin di jalan-jalan deh, tapi kamera ada di jalan-jalan. Jadi kita tetap harus patuh sama lalu lintas. Yang namanya speed limit itu kita harus benar-benar patuh. Nanti mungkin khusus masalah lalu lintas ini kita akan buat video terpisah ya, karena banyak banget sebenarnya yang bisa dibahas di sini yang mungkin kita belum familiar, karena peraturannya mungkin sedikit berbeda sama yang di Indonesia. Di sini mungkin kalau kita ketemu polisi di jalan, guys, bakal nyapa, senyum segala macam, terus tiba-tiba sampai rumah tilang udah masuk aja di SMS. Lewat SMS gitu ya. Pokoknya tilangnya elektronik, semuanya elektronik di sini. Iya. Sekarang nomor telepon darurat ini memang sesuatu yang ya insya Allah kita jangan sampai berurusan ya selama tinggal di sini. Tapi kalian semua harus tahu. Oh ya, buat kalian yang baru datang ke sini, kalian jangan lupa lapor diri di embassy kita, Indonesian Embassy di sini. Sebelumnya ada di daerah Al-Batin, sekarang ada di daerah Al-Yaqut Street. Jadi pastiin kalian lapor diri, karena bukannya kita berharap ada apa-apa, tapi kalau kita ada apa-apa, ada masalah apa-apa, kita bisa dibantuin sama Indonesian Embassy di sini gitu, guys. Oke guys, di sini untuk bayar listrik dan air itu seperti yang udah pernah aku jelasin di Abu Dhabi Living Cost. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa lihat di bawah sini videonya, atau nanti aku kasih di deskripsi. Nah, di sini bayar air dan listrik itu melalui ADDC atau Abu Dhabi Distribution Company. Nah, itu adalah satu departemen pemerintah di mana kita bayarnya secara online. Sebenarnya selama ini kita bayar fine-fine aja sampai suatu ketika ya kita dapat sedikit kejutan atau prank gitu. Jadi satu ketika saya terima SMS, itu intinya bilang bahwa tagihan ADDC kita ngebengkak jadi 2000% ya. Iya, betul. Naik 2000%. Gila nggak itu? Kalian bayangin guys, dari harganya biasa sekitar 400-500 dirham. Ya, itu sempat bikin shock juga. Jadi waktu itu karena kita baru tinggal di sini, jadi kita sempat agak takut ya. Ini karena gimana ceritanya bisa kayak gini. Cuman buat teman-teman yang ngalamin hal yang sama, jangan panik. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah pertama kita report bahwa ini adalah masalah seperti ini ke call centernya ADDC. Kemudian yang kedua, kita bisa menghubungin landlord dari apartemen atau villa tempat kita tinggal. Di setiap apartemen itu pasti ada meteran ADDC-nya. Nah, itu kita bisa lihat apakah terjadi kebocoran atau enggak. Kalau misalkan terjadi kebocoran, dan kebocoran itu ternyata dari pihak landlord rumah kita, itu kita harus negosiasi dengan mereka, karena mereka mau nggak mau harus ganti rugi untuk masalah ini. Iya, betul. Ini beda ya guys, kalau kalian tinggal di villa, kalian juga bisa hubungin landlordnya. Biasanya kalau kita komunikasi sama mereka, mereka akan kasih tahu gitu kebocorannya itu memang dari pihak kita atau memang dari fault meter. Setelah itu kita harus trace. Kalau itu ternyata masalahnya dari apartemen kita, itu kita harus tahu kebocorannya dari mana dan harus segera ditanggulangin. Enaknya sistem dari ADDC ini adalah kalau misalkan terjadi pembengkakan dana melebihi dari seperti biasanya, itu ya kita akan dapat istilahnya notifikasi gitu. Jadi ini kamu ada tagihan sampai sebesar ini gitu. Tolong dicek apa ada kebocoran atau apa gitu. Jadi yang bisa kita lakukan setelah kita pastiin sama landlordnya kalau tidak ada kebocoran, kita bisa call lagi ADDC-nya, terus kita bisa minta mereka untuk petugasnya datang untuk ngecek apakah ada faulty meter di situ. Ya. Nah, waktu itu kasus kita sedikit beda. Jadi ternyata nggak ada masalah kebocoran dan tidak ada masalah dengan meterannya. Tapi masalahnya itu adalah dengan tagihannya sendiri. Ya, jadi nggak match gitu loh. Angkanya sama yang ada di mesin. Tapi untung kita cepat report. Jadi akhirnya diganti ya itu tagihannya. Iya, betul. Jadi, tagihannya direvisi akhirnya. Balik ke normal. Karena memang nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada kebocoran dan nggak ada faulty meter juga.
Ya, benar. Jadi teman-teman nggak usah panik dulu, telusurin dulu satu-satu. Jangan lupa yang pertama report dulu sama pihak EDDC, yang kedua kita lapor sama landlord kita, terus kita cari sumber kebocorannya di mana. Kalau memang tidak ada bocor, cek itu mesinnya, apakah angkanya sesuai dengan tagihannya atau tidak. Kalau misalkan angkanya nggak sesuai, kita lapor kembali ke pihak EDDC. Sambil difoto ya, waktu itu kita meterannya difoto, kita kasih bukti ke mereka bahwa meterannya segini, dan masalah ya insya Allah bisa selesai. Kemudian apa lagi nih? Waktu itu ada yang nanya, gimana sih cara kontrol gaya hidup di UAE untuk biar ya tahu sendirilah di sini banyak banget diskon-diskon. Kalau kita nggak kilaf gitu ya, habis deh itu duit. Kata Roma Irama, itulah godaan syaiton gitu. Jadi buat teman-teman yang tinggal di sini ngerasain yang jelas income-nya mungkin jauh lebih besar dibanding kita ada di Indonesia, terus kita ngeliat gaya hidup glamor di sini. Kalau kita nggak kuat iman, kita bisa kepancing, pengen ikut hidup jor-joran. Nah, kalau kita pribadi sih pengennya kalau bisa tetap hidup sederhana. Ya, yang pertama hidup sederhana, jadi jangan sampai terpengaruh gaya hidup yang terlalu berfoya-foya, pengeluaran secukupnya aja, yang penting kita punya saving untuk masa depan kita. Ya, soal saving, nanti Bapak satu ini yang ngebahas mengenai masalah keuangan. Gimana baiknya saving di sini, nanti kita buat video sendiri tentang itu. Dan ini sebenarnya pilihan kalian sih guys, kalian mau hidup yang mewah atau kalian pengen saving. Ya sebenarnya hidup mewah juga bisa saving kalau memang penghasilan kalian di atas rata-rata. Itu pilihan hidup memang. Iya betul. Tapi buat kalian yang pengen hidup hemat, kalian bisa lihat juga vlog aku udah tayang, ada di sini nanti. Kalau nggak nanti aku tulis di deskripsi gimana cara hidup hemat di Abu Dhabi. Ya benar. Mungkin sedikit sharing ya dari teman saya waktu itu. Dia tuh orang India. Dia orang India dan dia datang ke Abu Dhabi itu kurang lebih 30 tahun yang lalu. Pada saat itu dia bilang bahwa dia tuh hidup pas-pasan, penghasilannya juga pas-pasan, hidupnya pas-pasan. Intinya dia benar-benar mulai dari bawah. Sampai 30 tahun kemudian, penghasilan dia tuh bisa sampai kalau dirupiahin tuh 200 juta lebih. Terus akhirnya dia kena termination. Dan pada saat dia kena termination, saat itu juga kondisi finansial dia sama persis seperti dia pertama kali masuk ke Abu Dhabi. Jadi bisa dibayangin, 30 tahun itu dia benar-benar cuma buat foya-foya doang. Itu kan sayang gitu. Sudah jauh dari tanah air, jauh dari, mungkin ada yang jauh dari keluarga gitu. Tapi nggak ada saving sama sekali. Ya itu bisa buat contoh ya, terserah teman-teman nanti mau gaya hidupnya seperti apa, tapi dari kita pribadi sih kita pengennya yang sederhana. Oh ya, buat kalian tahu, info aja, termination di sini itu dapat gratuity nggak sayang? Jadi gratuity itu adalah uang terima kasih dari company. Itu peraturan dibuat oleh government yang harus dipatuhin oleh semua employer di sini. Berarti dari perusahaannya sendiri. Ya, uang terima kasih. Uang pensiun kalau di kita ya. Ya, uang pensiun gitu. Jadi sebenarnya kalau kita retire-nya itu dengan baik-baik, terus bukan karena kita bikin kasus besar terus kita dipecat, itu akan ada uang terima kasih yang sudah diatur oleh pemerintah, harus dikasih gitu. Nanti mungkin Ibu yang satu ini akan bahas secara detailnya gimana. Harus berapa tahun kerja di sini dan kalau termination peraturannya seperti apa, nanti ya guys kita bahas. Ya, itu. Waktu itu ada salah satu sahabatnya Cerita Kunafa yang komen di YouTube kita, dia tuh tanya, jadi ini yang nanya suaminya. Suaminya tuh kebetulan dapat kerja live-in. Jadi live-in yang dimaksud di sini adalah kerjanya memang stay di sini gitu di Abu Dhabi. Dia bilang, gimana sih caranya supaya istri betah ditinggal-tinggal di rumah sementara suaminya tuh kerja di lapangan, jadi jarang pulang, guys. Gimana? Tapi gimana? Ya, intinya di sini harus cari kesibukan ya, apapun aktivitasnya. Cuman memang satu hal ya yang cukup menarik di sini adalah buat keluarga yang para suaminya bekerja dan istrinya tinggal di rumah, itu harap berhati-hati. Berhati-hati maksudnya kalau bisa jangan cuman stay di rumah aja. Ya, kenapa? Tadinya ya kan dulu kan memang kerja ya guys, tapi semenjak nikah kan udah memutuskan untuk resign. Saya keasikan kayaknya di rumah. Dan itu ternyata membawa dampak yang sangat amat negatif. Ya. Pertama, defisiensi vitamin D.
resikonya tuh bener-bener ya nanti kita ceritain lah di vlog berikutnya. Kita kan jadi nggak betah, jadi bosen aja gitu. Yang jelas kalian harus sesibuk-sibuknya kalian lah. Kalian bisa bersosialisasi dengan para ibu-ibu di sini. Kalian juga bisa ikut pertemuan-pertemuan, banyak kok pertemuan-pertemuan orang Indonesia di sini. Dan bikin kesibukan lah, kalian bisa ambil course-course di luar. Yang suka masak bisa ambil course masak. Yang suka jahit juga ada komunitasnya sendiri di sini. Kalian bisa gabung ke forum-forum yang ada di Facebook. Ya, benar-benar. Ya, intinya kesehatan itu sangat penting di sini. Kita nggak akan terasa ya misalkan udah terlalu betah di rumah, jangan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba di tahun kelima kita kekurangan vitamin D. Itu bukan orang kita doang, bahkan orang lokalnya pun mengalami hal yang sama. Kan ibu-ibu Emirati yang tinggal di rumah itu, dia banyak yang kekurangan vitamin D. Jadi, buat para ibu-ibu harap hati-hati dengan masalah ini, karena ini masalah yang apa istilahnya kronis ya, dianggap remeh, ya, yang jangka panjang, kerasanya baru kemudian. Ya betul. Oh ya, waktu itu juga ada yang nanyain guys, sahabatnya Cerita Kunafa, gimana caranya biar nggak homesick? Gimana nih? Masak makanan Indonesia. Iya betul, karena di sini susah banget nemu masakan Indonesia. Ya kalian bisa sih cari restoran-restoran Indonesia yang ada di sini. Kalau di Abu Dhabi paling nggak kita ada 3 restoran Indonesia. Ada Rempah, terus Bandung Restoran, ada Sari Rasa. 3 ini cukup mengobatin rasa kehomesikan kita. Kalau misalkan mau masak sendiri, di sebelahnya Bandung Restoran itu ada toko South Asia. Iya, jadi itu spesialis jual barang-barang sembakonya dari Indonesia. Di belakangnya juga ada Bakala Indomart ya. Bakala Indomart gitu. Belakangnya persis. Jadi jangan khawatir guys, di sini tuh banyak banget bahan dasarnya, bahan masakan Indonesia. Mungkin ada nih buat suami yang terpaksa harus kepisah sama istrinya atau anaknya ya. Suaminya kerja di sini, keluarganya ditinggal di Indonesia gitu karena rotasi atau mungkin gimana. Itu pengen menjalin hubungan komunikasi yang lancar. Itu di sini ada 2 messenger yang bisa dipakai. Ada Botim sama ada GoChat. GoChat Messenger. Ya, itu memungkinkan kita untuk bisa video call. Jadi WhatsApp itu di sini nggak bisa buat video call. Video call dan voice call. Ada lagi. Apa? Zoom. Zoom masih bisa ya? Terakhir pas pandemi itu masih bisa. Ya mungkin sekarang masih bisa gitu, tapi saya nggak tahu sampai berapa lama gitu. Tapi yang jelas dari 2 messenger tadi, Botim sama GoChat itu bisa dipakai. Tapi yang jelas jangan coba-coba pakai VPN di sini. Ya, karena ada peraturannya, kalau ada yang ketahuan pakai VPN bisa kena fine atau denda yang lain, jadi hati-hati. Biasanya kalau untuk keperluan perusahaan gitu, mungkin untuk akses dokumen perusahaannya, itu dia harus aktifkan VPN. Nah, kalau itu beda kasusnya. Budget berapa sih gaji yang diperlukan untuk tinggal di sini? Jawabannya ya tergantung kebutuhan kalian. Karena di sini seperti yang kita pernah bahas, di sini tuh nggak ada yang namanya UMR, nggak ada upah minimum regional, tapi gaji itu udah disesuaikan dengan berdasarkan kompetensi dan apalagi sayang asal negara sebenarnya. Iya betul. Itu ada perhitungan matriksnya. Itu kalau misalkan kita berasal dari satu negara yang memang living cost-nya cukup tinggi, biasanya gajinya juga dikasihnya lebih tinggi. Sesuai paspor. Mungkin ada yang beberapa orang mensalahartikan ini sebagai rasis. Tapi memang seperti itu, di semua negara kayaknya seperti itu. Iya, bisa aja. Jadi intinya buat kalian yang pengen tahu berapa budget yang dibutuhkan untuk tinggal di UAE, jawabannya lagi-lagi tergantung gaya hidup kalian, mau yang mewah atau mau yang tidak mewah. Kalian bisa lihat di nambeo.com, nanti aku kasih linknya di deskripsi, dan kalian juga bisa lihat vlog aku yang udah tayang, ada di Abu Dhabi Living Cost. Buat kalian yang belum nonton, di situ udah aku jelasin lengkap banget berapa sih detail budget yang kalian perlukan selama kalian tinggal di Abu Dhabi. Terus ini sempat ada yang nanya ke kita, gimana Kak kalau sakit di Abu Dhabi? Gimana tuh? Kalau sakit di sini, tenang aja guys, karena once masuk sini dan kalian bawa keluarga, pasti dapat yang namanya health insurance. Itu wajib diberikan dari pihak perusahaan kepada yang bekerja dan ke keluarganya. Oke, mungkin ini sedikit beda di Abu Dhabi. Kalau di sini itu kita untuk rawat jalan pun, itu kita dapat insurance. Ya, jadi misalkan kita penyakit batuk biasa pun kita dikasih insurance ya. Ya, intinya di sini insurance tuh bukan cuma buat rawat inap aja, tapi benar-benar kalau kita ya check up atau kita sakit kayak itu benar-benar di cover semuanya. Tapi tergantung juga dari company kalian. Ya, kalian di hire-nya
kebijakannya seperti apa, karena insurance yang didapat juga pasti beda-beda. Ya, tapi kewajiban dari pemerintah untuk para employer di sini, kalau memang mau manggil seseorang untuk jadi employee, jadi pegawai di situ, pemerintah mewajibkan si employer itu untuk memberi insurance kesehatan, asuransi kesehatan. Apalagi kalau misalkan dia ngajak keluarganya, ya, dan keluarganya itu memang sudah mengakui bahwa dia paketnya memang paket keluarga, itu akan dapat asuransi kesehatan juga. Even kalau kalian mau hire ART di sini, kalian juga harus menyediakan health insurance itu. Jadi kalian nggak bisa nggak ngebayarin health insurance dia. Jadi di sini tuh benar-benar diperhatikan sih ya soal itu. Ya, bagusnya seperti itu. Berikutnya adalah sosmed. Nah, ini kita harus berhati-hati. Karena kita di sini nggak bisa sembarangan main sosmed. Kita nggak boleh tuh yang namanya memvideokan fasilitas pemerintah atau memotret fasilitas pemerintah terus diupload. Ada peraturannya di sini, kita nggak boleh ngelakuin itu. Kebiasaan kita adalah kalau misalkan kita ngelihat kecelakaan di jalan, kita itu sebenarnya pengen share. Hati-hati ada kecelakaan di sini. Nah, sebenarnya itu ada peraturannya. Di sini kita nggak boleh ngelakuin itu. Kita nggak boleh memposting. Even kalian sharing foto kecelakaan di IG story atau di TikTok atau di mana, kalian bisa kena masalah yang serius guys. Kalian bisa kena denda. Terus ini juga sempat ada yang nanya nih, gimana Kak kalau saya mau bawa ART dari Indonesia? Oke guys, buat kalian yang mungkin udah punya anak dan kalian pengen bawa ART atau maid ke sini, itu ada peraturannya guys, jadi kalian nggak bisa bawa gitu aja. Ada legal prosedurnya lah, kalian harus minta surat-surat dari sini. Jadi kalian harus ngurus ke salah satu departemen yang namanya Tadbir di UAE. Nah di situ biasanya akan diuruskan mengenai health insurance-nya dia, work visa-nya dia. Jadi kalau kalian mau bawa maid atau ART dari Indonesia, ya kalian memang harus secara legal gitu. Kalau nggak nanti bisa kena masalah buat kalian dan buat ART-nya itu sendiri. Ya benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari salah satu sahabatnya cerita Kunafa. Kak, worth it nggak tinggal di UAE? Ya, memang pertanyaan pamungkasnya memang itu. Sebenarnya worth it atau enggak gitu. Kalau dari saya pribadi sih tetap worth it. Sekarang kita lihat dari segi karir, memang di sini kalau misalkan tadinya kita sudah punya pengalaman kerja di Indonesia, kemudian kita pengen level up experience sama skill kita, memang ini jadi tempat yang paling baik gitu ya untuk memulai gitu. Kenapa saya bilang paling baik? Karena bisa dibilang UAE itu seperti hub untuk ke banyak negara. Di sini kita bisa ketemu gudangnya perusahaan-perusahaan internasional ada di Dubai sama di Abu Dhabi. Yang kedua, di sini worth it dalam segi income, karena nggak bisa dipungkirin di sini income-nya memang jauh lebih besar. Bukan cuma masalah income yang besar aja, tapi di sini kita bebas sama yang namanya income tax. Pajak penghasilan. Ya, ini yang cukup jarang ditemui di negara maju ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang ke Kanada, ke Australia, Inggris, mungkin di sana memang penghasilannya besar, tapi at the same time tax-nya juga lumayan tinggi. Di sini benar-benar zero guys. Jadi yang dikenakan pajak itu perusahaannya sendiri. Kalau untuk pekerjanya tuh sama sekali tidak dikenakan pajak. Untuk bisnis itu baru ada pajaknya. Jadi misalkan teman-teman ada yang pengen buka bisnis di sini, nah itu baru ada pajaknya. Mungkin dari teman-teman juga sempat dengar cerita ya, ada yang baru tinggal beberapa bulan di sini terus ngerasa nggak kuat, mungkin dia dapat perlakuan yang jelek dari orang-orang tertentu atau ngerasa terlalu tinggi biaya hidupnya, terus cepat balik ke Indonesia. Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi yang perlu disiapkan untuk tinggal di sini itu cuma dua, mental sama finansial. Jadi mulai dari finansial dulu, kalau memang kita sudah punya perkiraan nih kira-kira pengeluaran kita berapa dan kita sudah punya gambaran pengen gaya hidup seperti apa, kita sesuaikan gitu itu sama gaji kita supaya kita bisa survive dan at the same time kita juga bisa saving untuk masa depan kita. Nah, kemudian yang lebih penting lagi itu masalah mental. Karena di sini sudah jelas kita jauh dari keluarga. Kalau misalkan kita bisa bawa keluarga sini, ya alhamdulillah. Ya, dan mungkin ada dari kalian yang ketemu orang-orang dari negara-negara tertentu yang mungkin culture-nya sedikit berbeda sama kita. Setiap negara itu attitude-nya pasti beda. Ada mungkin beberapa negara yang menurut kita itu attitude-nya kasar. Ada beberapa negara yang menurut kita attitude-nya itu lembut banget gitu ya. Kalau saya pribadi, saya dengan budaya Indonesia saya akan mempertahankan tetap seperti itu. Saya nggak mau ngikutin mereka dan kita juga nggak perlu gitu tingkahnya tuh sekasar mereka gitu. Tapi pada saat kita mengalami tingkah laku yang kasar, kita juga harus berani membela diri kita sendiri. Ya pintar-pintarlah untuk memahami budaya orang dan bagaimana kita harus bersikap. Oke guys, itu aja suka duka kita tinggal di Abu Dhabi. Setelah 7 tahun,
Ya, insya Allah kita udah happy di sini ya. Dan buat kalian yang masih pengen bertanya mengenai hidup di WI, kalian bisa drop komen di bawah. Ya, insya Allah akan kita bahas satu-satu. Oke, itu aja guys. Jangan lupa share video ini, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman kalian yang pengen tinggal di sini. Jangan lupa ya, klik like, Share, komen. subscribe. Kita ketemu lagi di vlog Cerita Kunafa berikutnya. Bye!